Hari ini kita akan belajar konvolusi untuk sinyal satu dimensi waktu diskrit. Sebelumnya, saya akan mengingatkan beberapa istilah yang akan dipakai pada video ini. Xn merupakan sinyal masukan, Yn merupakan sinyal keluaran, dan Hn merupakan tanggapan impuls dari sistem. Jadi, Xn ini merupakan sinyal masukan yang kita masukkan ke suatu sinyal dengan tanggapan impuls Hn dan mempunyai keluaran Yn. Nah, apabila sistem yang kita pelajari ini linier dan time invariant, maka keluaran dari sistem bisa dihitung dengan menggunakan konvolusi. Nah, syarat linear dan time invariant dapat dilihat pada kedua rumus ini, dan rumus konvolusi dapat dilihat pada rumus berikut ini, di mana Yn sama dengan sigma dari K minus tak berhingga hingga tak berhingga Xk H N minus K. Dan karena bersifat komutatif, maka ini H dan X bisa saling ditukar. Nah, kita langsung ke contoh soalnya. Pada soal ini, kita memiliki Xn, sinyal masukan, berupa sinyal eksponensial, yaitu setengah pangkat N kali UN. Berarti dia bernilai 0 saat N kurang dari 0 atau saat N negatif, ini karena efek UN-nya, dan bernilai eksponensial saat N-nya lebih besar dari 0. Tanggapan impulsnya berupa sinyal undak yang dikali 2 dan mengalami pergeseran sebanyak 1. Jadi ini ada pengali 2 terhadap amplitudenya dan pergeseran 1 terhadap pergeseran 1 dari 0 sini. Nah, kita lihat karena kedua sinyal ini cukup simpel, dan kita lihat dulu enaknya rumus yang mana yang kita pakai. Karena kita nanti butuh Hn minus K, akan lebih mudah untuk membalik, karena ada langkah membalik minus K di dalamnya tanggapan impulsnya, yaitu Hn-nya. Karena dia nilainya konstan di 2 terus dan tidak berubah, sehingga akan lebih mudah. Namun apabila Anda lebih suka membalik X-nya atau menggunakan rumus ini, hasilnya nanti akan sama. Nah, dalam rumus ini kita butuh XK dan Hn minus K. Untuk mendapatkan XK, kita tinggal memanfaatkan Xn dan mengganti sumbunya menjadi K. Ya, jadi XK adalah seperti ini yang sumbunya K. Untuk Hn tentu saja lebih rumit sedikit, tapi kita tulis dulu aja HK. Untuk HK kita menggunakan Hn, dirubah N-nya menjadi K. Nah, sekarang yang kita butuhkan yang dirumus adalah Hn minus K. Pertama-tama kita buat kalau N-nya 0 dulu saja, yaitu H minus K. H minus K merupakan HK yang dicerminkan atau dibalik. Di sini saya tuliskan langkahnya, semoga lebih mudah diingat bila ditulis. Dibalik. Ya, kita harus perhatikan sekarang detail-detailnya kalau kita ingin mendapatkan H minus K. Di sini saya sudah mempunyai gambar suatu sinyal yang dibalik, namun kita harus perhatikan secara detail ini pembalikannya terhadap titik 0 ya, terhadap sumbu Y-nya. Berarti apabila dibalik ini transisinya terjadi saat minus 1. Karena ini yang sebelumnya ada di 1, sehingga kalau dibalik dia di minus 1 dan lainnya menyesuaikan. Ya, seperti itu, ini sumbu K-nya. Itu untuk H
N minus K. Apabila kita H 0 minus K ya. Apabila kita butuh H N minus K, ini merupakan H minus K yang digeser sebanyak N. Nah, kalau saat N-nya 0, tentu saja tidak ada pergeseran. Kalau N-nya ganti angka, maka ini akan jadi N. Yang akan menyesuaikan, sehingga yang lainnya ini menyesuaikan N plus 1, N plus 2 ya. Kalau N-nya 1 berarti ini geser ke 1, N-nya 2 jadi berarti geser dan selanjutnya. Ini ya, seperti ini. Nah, berarti saat ini kita sudah memiliki XK dan memiliki HN-K. Karena itu kita bisa menghitung YN kita ya. Untuk mempermudah, pertama-tama kita hitung Y0 saja dulu. Y0 sama dengan sigma dari min tak berhingga sampai tak berhingga XK kali H minus K. Dalam kasus ini berarti kita mengalihkan sinyal ini dan sinyal yang ini. Untuk N-nya sama dengan 0 ya. Berarti ini kan HN minus K, berarti dia 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ya, kita kalikan titik per titik kedua sinyal ini. Misalnya saat K sama dengan minus 3, ini 0, 0 dikali dengan saat K sama dengan minus, maaf. Ya, saat K sama dengan minus 3 di sini 0 kali 1 adalah 0. Saat K-nya minus 2, 0 kali 1, 2, 0 kali 2, ini tingginya 2, maaf. Ya, tingginya 2. 0 kali 2 ada 0 kali 2 adalah 0, minus 1 kali 2 adalah 0, 1 kali 0 adalah 0. Nah, dapat dilihat di sini hasil perkalian kedua sinyal ini adalah 0 untuk semua nilai K. Sehingga saat kita jumlahkan sepanjang sumbukannya, dia akan menghasilkan nilai 0. Nah, hal ini akan terjadi sama untuk N kurang dari 0. Kenapa? Karena kalau dia kurang dari 0, N-nya di sini pindah di min 1 misalnya. Kemudian, yaitu 0 kali angka, 0 kali angka, sehingga dia selalu seangka kali 0, sehingga kalau dijumlahkan sepanjang K-nya, Y-nya, YN untuk N kurang dari 0 adalah selalu 0. Nah, sekarang habis ini kita hitung Y1, supaya tidak membingungkan, ini saya hapus dulu saja. Kalau Y1 adalah Y1 berarti di sini 1, ini minus 1, minus 2, maaf, 1, 0, minus 1, minus 2, 2, 3, seperti ini. Kalau dikalikan, ini masih 0 kali berapa? Saat K sama dengan 0, 1, ini dikalikan saat K sama dengan 0, 2. Ya, 1 kali 2 adalah 2. Begitu. Kemudian ini setengah kali 0, 0. Berarti ya hanya 2, karena yang lainnya akan dikalikan 0 semua. Untuk Y, 2, Y2, Y2 kita akan mengganti di sini, pergeserannya diganti. Ya, pergeseran diganti di sini 2, 3, 4, 1, 0, minus 1, minus 2, sehingga saat K sama dengan 0, saat K sama dengan 0 dikali dengan 2, saat K sama dengan 1 dikali dengan 2 yang ini. Saat K sama dengan 2 dikali dengan 0. Berarti di sini ada 2, 1 kali 2,
ditambah setengah kali 2. Y3 ya. Y3 di sini N-nya 3, kemudian lainnya kita harus urutkan. Nah, Y3 dia akan 1 kali 2, setengah kali 2, seperempat kali 2. Berarti kita dapat 1 kali 2, seperempat kali 2. Dengan cara yang sama, Y4 adalah 2, 1, setengah, seperempat. Dan seterusnya. Y5, Y dan lainnya seterusnya. Nah, ini kita bisa melihat polanya, dan dengan pola ini kita mau memanfaatkan rumus sigma untuk mencari persamaan dari Y. Ya, rumus sigma ini. Nah, ini memang perlu agak hati-hati dan diperhatikan detailnya. Saya tulis di sini aja, YN. Untuk N lebih besar dari 0, berarti mulai dari 1 ya. Atau mungkin saya tulis saja sama dengan 1 gini supaya jelas. Ini adalah, ini karena deretnya turun dan tiap setengah, berarti ini pasti sigmanya ada setengah pangkat. Ini saya pakai I saja, I. Setengah pangkat I, tapi sekarang kita harus menentukan angka-angka pengalinya yang sesuai. Kita hitung pelan-pelan, setengah. Oke, kita mulai dari I sama dengan 0 saja. I sama dengan 0 bisa dipilih, kadang-kadang harus disesuaikan juga dengan rumus yang ada. Kalau I sama dengan 0, 2 adalah setengah pangkat 0 kali 2. Ya, setengah pangkat 0 kali 2. Kemudian ini yang ini 2 kali setengah pangkat 0 tambah 2 kali setengah pangkat 1. Ya, yang ini 2 kali setengah pangkat 0, 2 kali setengah pangkat 1 tambah 2 kali setengah pangkat 2. Ya. Yang ini saya tulis di bawah saja, 2 kali setengah pangkat 0 tambah 2 kali setengah pangkat 1 tambah, ini kalau mau ditulis secara rapi ya tulis gini sama dengan pangkat 2 tambah 2 kali setengah pangkat 3. Nah, pertama kali kalau N-nya sama dengan 1, ada satu buah komponen, yaitu ini saja. Berarti bisa ditulis dari I sama dengan 0 sampai N kurang dari 1. Benar ya? Berarti kan kalau N-nya 1, dia N kurang dari 1, berarti 1 minus 1 sama dengan 0, berarti I-nya 0 saja. Ini dikali 2. Coba kita cek 2. Kalau N-nya sama dengan 1, dia 0, setengah pangkat 0 kali 2. Sesuai ya. Sudah sesuai yang ini. Sekarang yang berikutnya. Dia ada tambah-tambahan. Kalau pangkatnya 0 dan pangkatnya 1. Berarti I-nya ini untuk N sama dengan 2. N-nya 2. 2 minus 1 sama dengan 1. Berarti I-nya dari 0 dan 1. Ya, sesuai ya. Pangkatnya 0 dan 1. Setengahnya tetap 1. Tetap setengah. 2-nya tetap di depan. Oke. Kemudian yang berikutnya, kalau 3, N sama dengan 3, sigmanya ini 3 minus 1, 2, berarti 0, 1, 2. Berarti ini pangkatnya 0, 1, 2, yang lainnya tetap. Oh, benar. Yang ini sudah. Yang 4 minus 1, 3, ini pangkat tertingginya 3, pangkat terendahnya 0. Kemudian 2 kali, terus ini setengah. Berarti ini adalah persamaan YN kita untuk N lebih besar dari 1. Nah, ini bisa kita sederhanakan dengan rumus yang di atas.
Ini 2 tetap pengali aja. 2, 0 sampai minus 1. Oke, 1 minus A. A-nya di sini adalah setengah. 1 minus setengah pangkat N. Ya, pangkat N, karena ini sudah sama, N minus 1. Ini kalau ada rumus yang lain yang bukan N minus 1 harus disesuaikan. Ya, sesuai dengan prinsip-prinsip sigma. Dibagi 1 minus setengah adalah setengah. Ini 2 dan setengah bisa disederhanakan sehingga adalah 4 kali 1 minus setengah pangkat N. Nah, karena kita tahu YN adalah 0 untuk N-nya sekian dan ada angkanya ini untuk N sama dengan 1, ini bisa kita jadikan satu persamaan. Ya, dia 0 mulai di sini dan 1, kita bisa memanfaatkan undak, yaitu YN adalah 4, 1 minus setengah pangkat N, undak yang mulainya dari 1, karena mulai dari 1, jadi dia N minus 1. Nah, ini adalah jawaban atau keluaran dari sistem yang kita pelajari. Keluaran ini bisa kita sketsakan gambarnya. Sketsakan. Ini saya kecilkan dulu saja. Ya, kita sketsakan di sini saja. Nah, ini adalah N kita. YN saat Y1 adalah 2. Ini angka 2. Ini Y1 adalah 2. Y0 adalah 0, berarti seperti ini. Ya, dia 0 terus. Y2 bernilai 3 ya. 2 tambah 1 sama dengan 3. Berarti 3 di sini, anggap saja 3 di sini. Y3 adalah 3,5. Kira-kira seperti ini. Y4 adalah 3/4. Seperti ini, 3/4. Nah, ini terlihat bahwa nilainya ini menuju ke angka tertentu. Kita bisa juga kalau mau menghitung Y untuk N tidak berhingga. Ya, pendekatan untuk Y N tidak berhingga, kita masukkan ke rumus saja. Setengah pangkat tidak berhingga merupakan suatu angka yang sangat kecil dan mendekati 0. Sehingga dia 4, 1 minus mendekati 0, 4 kali, ya, U, N minus 1-nya kan 1, berarti 4 gitu ya. Ya, kalau saya ulangi, kalau N-nya tidak berhingga, ini setengahnya adalah mendekati 0, dan U-nya ini adalah 1 kan, karena dia undak yang mulai dari 1, berarti saat tak berhingga dia 1. Ya, karena itu dia 4 kali 1 minus angka yang mendekati 0 kali 1, yaitu 4. Jadi dia akan terus naik. Misalnya ini adalah angka 4, dia akan terus naik sehingga mendekati angka 4. Begitu. Begitu penjelasan saya untuk contoh soal ini. Jadi dapat disimpulkan untuk suatu sistem yang memiliki tanggapan impuls seperti ini dan diberi masukan seperti ini XN akan menghasilkan keluaran seperti ini yang bisa disketsakan seperti gambar berikut. Terima kasih, semoga penjelasan ini membantu Anda dalam mengerti konvolusi.